Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan semua di tutorial pembuatan aplikasi koperasi simpan pinjam di episode yang sekarang ini, yaitu episode yang kelima. Di episode yang lalu kita sudah membahas dan memasukkan beberapa table dan membuat view-nya juga termasuk membuat action-actionnya, yaitu table pelunasan dan table storan. Di episode kali ini kita coba akan membuat view dan memasukkan beberapa table lagi, yaitu table menu. Oke, kita langsung menuju ke Google Sheet. Di sini sudah saya buat table menu yang mana kolom-kolomnya terdiri dari 3, yaitu pertama adalah kolom UX, kolom group, dan kolom icon. Lalu di table yang selanjutnya yang saya buat adalah table pengaturan, di mana table pengaturan ini akan berhubungan langsung juga dengan table menu. Di table pengaturan ini saya membuat 4 kolom. Yang pertama kolom level, kolom menu, kolom sub menu, dan kolom slice. Dan yang terakhir table enum. Saya hanya membuat 2, yaitu kolom table dan kolom grup menu. Jadi ketiga table ini yang akan kita masukkan pada episode ini akan saling berhubungan satu sama lain untuk mengatur dan akan mempengaruhi tampilan pada atau di dalam aplikasi simpan pinjam tersebut. Oke, langsung kita coba input di dalam AppSheet ya. Untuk langkah pertama kita coba input semua atau ketiga table ini ke dalam AppSheet. Oke, kita langsung buka AppSheet-nya. Kemudian kita tambahkan di data terlebih dahulu. Kita add data. Di sini sudah ada 3 ya. Yang pertama adalah kita input table menu. Kita add is table. Lalu yang kedua kita input table pengaturan. Dan yang terakhir kita input table enum. Oke, sudah masuk semua 3 table tersebut. Kita akan coba mengaturnya. Yang untuk pertama kali kita atur di table menu. Table ini UX ini kita kasih teks saja ya, teks. Kemudian untuk grupnya juga teks. Lalu untuk icon kita image, dan untuk icon ini kita buat sebagai label sudah. Oke, kemudian ini biarkan saja dulu. Lalu table yang kedua yaitu table pengaturan. Untuk table pengaturan ini level kita jadikan sebagai teks. Oke, sudah. Kemudian untuk sub menu itu kita buat enum list ya. Enum list. Kemudian untuk menu juga kita bikin enum list. Jadi ketiga kolom ini kita akan buat enum list semua. Dan slice ini enum list juga. Oke. Kemudian kita save terlebih dahulu. Oke, ada sedikit peringatan tapi biarkan saja. Lalu kita lanjut kita balik lagi ke table menu. Sudah sesuai. Kemudian kita coba masuk ke table enum. Kita atur di sini table, kolom table kita buat teks. Oke. Kemudian untuk grup menu
kita juga bikin tipenya teks. Oke. Lalu coba kita balik ke menu. Oke, tapi sebelumnya kita selesaikan dulu permasalahan yang ada di pengaturan. Ini di kolom menu, coba kita sedikit ulangi. Allow other value-nya kita coba centang, lalu kita hilangkan centang, kita centang lagi. Kemudian kita done, lalu kita save. Apakah peringatan atau tanda kuning ini akan menghilang? Oke, sudah. Baru kita akan membuat view-nya ya. View di sini coba kita akan buat view menu. Tambahkan view-nya menu. Kita akan buat galeri, view type-nya, kemudian ini biarkan di middle. Lalu untuk display-nya kita coba atur home. Oke, kita pakai icon yang ini, kemudian kita save dulu. Oke, sudah masuk tampilan menu. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita akan menghilangkan atau menyembunyikan navigasi-navigasi yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi yang akan tampil nanti kita atur hanya ada 4, yaitu menu, kemudian anggota, dan grafik, juga nanti profile atau profile account atau profile pengguna. Oke, kita coba hilangkan satu persatu atau kita pindahkan ke tipenya referensi. Untuk laba kita ubah ke referensi ya, atau kita sembunyikan terlebih dahulu karena nanti menu yang akan mengatur semuanya. Kita referensikan, kemudian untuk pinjaman kita referensikan juga. Lalu setoran kita referensikan atau kita sembunyikan untuk sementara. Kemudian simpanan juga. Lalu sudah 3. Oke, cukup. Kita save dulu. Jadi yang tampil di sini nanti yang tampil di navigasi ini hanya 4 ya, yaitu tabel anggota, view anggota, grafik, dan menu. Satu lagi profile account. Coba kita atur bentuk menu berada di bagian tengah. Lalu grafik kita coba di bagian akhir. Oke. Dan anggota juga kita taruh di bagian akhir saja. Oke, kita save. Oke. Untuk menu coba kita tambahkan ya. Nanti menu ini yang akan menampilkan view atau UX yang bertipe referensi dengan logo-logo atau gambar-gambar yang akan dijadikan simbol. Ketika gambar itu diklik, maka mewakili view yang ada di tipe referensi ini. Oke, kita coba tambahkan. Add yang pertama, coba kita sesuaikan dengan nama di sini, yaitu simpanan. Grupnya kita buat home. Kemudian ikonnya kita coba input.
Oke, sudah di save. Kita lihat simpanan sudah masuk ke menu ya. Jadi ketika nanti kita mengklik atau memilih simpanan, maka yang akan muncul adalah view atau UX simpanan. Kemudian kita tambahkan lagi yang kedua, yaitu di sini pinjaman. Grupnya adalah home. Kemudian kita pilih icon. Oke, pinjaman sudah masuk, kita save. Sudah masuk. Lalu yang ketiga akan kita tambahkan adalah setoran. Grupnya adalah home. Oke, kita save. Sudah masuk 3. Lalu selanjutnya kita akan masukkan laba. Grupnya home. Oke, kita save. Oke, kita coba ada 4 view yang sudah kita masukkan ke menu ya. 1, 2, 3, 4 untuk sementara. Kita save dulu, kita biarkan. Jadi nanti akan ada di menu ini akan menampilkan view-view referensi, dan apabila tampilan ini kita klik, maka akan menuju ke view masing-masing sesuai dengan keterangannya seperti simpanan, pinjaman, setoran, laba. Oke, kita lanjutkan membuat view yang kedua untuk view table pengaturan. Lalu kita gunakan table. Ini kita referensikan, tapi untuk sementara kita tampilkan saja dulu. Lalu kita atur displaynya. Oke, ini saja. Coba kita save. Oke, lalu yang selanjutnya kita tambahkan view untuk enum. Oke, ini kita referensikan table atau kita sembunyikan. Kita akan menambahkan data pada table enum secara manual dari Google Spreadsheet aja nanti ya. Kemudian untuk displaynya
Oke, kita save. Oke, kita coba lihat di Google Sheet-nya. Saya sedikit menjelaskan di sini. Ini sudah masuk ya tadi yang kita input. Ada simpanan, ada pinjaman, ada setoran, ada laba. Ini juga image atau ikonnya. Grupnya home. Nanti akan bertambah nanti sesuai kebutuhan kita atau sesuai kebutuhan aplikasi kita. Kemudian yang saya beritahukan tadi bahwa ketiga atau kolom yang kita masukkan ini akan saling berhubungan adalah, jadi apabila menu ini nanti ini akan diatur tampilannya di dalam pengaturan. Di sini ada level itu level user, apakah dia sebagai super admin. Kita coba klik super admin. Contoh saja, di sini ada menu, nanti super admin ini akan apa saja ya menu yang akan ditampilkan untuk level sekelas super admin. Kemudian untuk sub menunya juga apa saja yang akan ditampilkan, dan untuk slice-nya atau pengaturan filterisasi data juga nanti diatur di tabel pengaturan ini. Dan untuk enum tadi saya sudah janjikan bahwa akan mengisi secara manual. Di sini kita enum ini berhubungan dengan pengaturan karena di sini ada sub menu, nanti ini akan berperan. Jadi di sini kita isi super admin saja. Lalu grupnya pengaturan atau kita kasih setting setup. Oke. Jadi nanti antara enum dengan pengaturan berhubungan erat, dan juga pengaturan dengan menu akan berhubungan erat. Jadi enum ini yang akan mengatur tampilan submenu nanti, yaitu di sini kita sudah buat, yaitu submenunya adalah setup. Nanti yang akan bisa melihat adalah super admin saja. Oke, kita lanjutkan untuk pengisian tabel pengaturan. Coba kita isi, dan akan kita isi melalui app sheet saja. Makanya saya untuk sementara saya tidak sembunyikan view pengaturan, karena kita akan coba isi atau kita input dari aplikasinya langsung. Sudah ada super admin tadi, kita edit dulu sementara. Kita edit. Ini menu yang akan tampilkan untuk super admin apa saja kita tentukan. Oke, kita tambahkan di sini ada simpanan, tambah, lalu pinjaman, kemudian setoran, kita add, lalu laba atau profit kita add, dan yang terakhir pelunasan. Kita add. Oke, kita save. Untuk submenunya, untuk untuk super admin ini kita tambahkan setup. Oke, kita add. Lalu untuk slash-nya sementara waktu kita kosongkan dulu, kita save saja. Oke, kita akan tambahkan untuk yang kedua, yaitu untuk level admin. Apa saja ya menu yang akan kita tampilkan di sini, kita atur. Simpanan kita tampilkan, pinjaman kita tampilkan, setoran kita tampilkan, laba juga, pelunasan oke. Lalu untuk submenu tidak usah kita tampilkan. Kemudian untuk slash juga nanti dulu kita atur, break yang akan datang kita akan atur. Lalu yang terakhir ini untuk level user atau pengguna atau anggota, ini yang akan kita tampilkan hanya simpanan,
lalu pinjaman dan setoran. Oke. Untuk submenu juga kosong, lalu slash juga untuk sementara kita kosongkan, kita save. Kemudian untuk pengaturan ini kita akan coba sembunyikan, karena sudah kita input data-datanya. Oke, kita save. Oke, jadi nanti untuk super admin, kita kembali ke Google Sheet. Untuk super admin, menu yang akan tampil di aplikasinya adalah kita tentukan tadi ya, simpanan, pinjaman, setoran, laba, dan lain-lain. Kemudian untuk super admin juga akan ditampilkan submenu, yaitu yang bernama setup nanti ya. Itu nanti juga akan ada list-listnya apa saja yang akan kita isi. Biasanya ini akan berupa hak akses untuk menentukan siapa saja yang bisa mengakses data atau view yang sudah kita buat. Dan untuk user ini karena hanya sebagai pengguna, jadi untuk pengaturan submenu kita kosongkan, karena dia hanya melihat data saja, tidak bisa menambahkan atau mengedit, bahkan menghapus. Dan untuk admin ini kita berikan hak akses, yang menambah data juga bisa, menghapus dan mengedit juga bisa, sama seperti super admin. Saya rasa cukup mengerti ya nanti penjelasan yang sudah saya berikan. Untuk menu ini kita akan tambahkan sedikit atau satu lagi, yaitu setting. Setting ini berguna nanti sebagai form login ya, sebagai syarat utama untuk masuk ke aplikasi, dan yang akan menentukan dia masuk sebagai super admin kah, atau sebagai admin, atau sebagai user. Oke, grup kita kosongkan karena semua form login akan tampil di semua level. Untuk ikonnya kita coba. Oke. Lalu kita save. Oh, sudah ada ya. Sudah masuk untuk menu settingnya di sini. Oke, sudah masuk. Jadi untuk episode kali ini kita sudah memasukkan 3 tabel, yaitu tabel enum, tabel menu, dan tabel pengaturan yang akan berfungsi sebagai tampilan menu utama. Ketiga tabel tersebut, saya ulangi, ini berpengaruh dan saling berhubungan satu sama lainnya. Oke, saya rasa untuk episode kali ini saya cukupkan dulu, dan untuk episode yang akan datang saya akan mencoba membuat, atau kita akan mencoba membuat form login untuk syarat utama sebagai masuk ke dalam aplikasi. Dan juga apabila form login sudah dibuat, maka bisa menentukan pengguna itu levelnya sebagai super admin atau admin atau user, sesuai dengan data yang sudah kita buat atau tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Di tabel anggota di sini ada admin, user. Nanti di sini akan menentukan level pengguna aplikasi tersebut, yang akan menentukan tampilan menu apa saja yang bisa dia lihat pada saat membuka aplikasi, dengan catatan setelah dia masuk melalui form login ini ya. Nah, saya rasa cukup untuk kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.